Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Mira Ismioni dari Mas Polres SMP 4 Situbondo. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya ini kami dari Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Polri. Kami dapat tugas demonstrasi kontekstual yang berkaitan tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, izinkan saya Pak, TGT Angkatan 9 untuk mewawancari Bapak dengan beberapa pertanyaan berkaitan Bapak selaku pemimpin di satuan pendidikan. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etisnya Pak? Ya, untuk pengalaman di sekolah ini, untuk mengidentifikasi ketika itu kita lihat dulu pokok-pokok persoalan yang terjadi di sekitar kita, terutama pada guru-guru kita dan anak-anak kita, sehingga diklasifikasi yang mana yang bisa diperbaiki dan dibenahi. Yang kedua Pak, saya ingin tanyakan bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama ketika terdapat kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dengan kebajikan. Ya, sistem saya untuk mengambil keputusan itu saya melihat dulu dari kasusnya. Karena tadi ada identifikasi dulu kasus tersebut, dan lalu kita bisa memberikan keputusannya, sehingga hasilnya itu bisa betul-betul yang bijaksana dan bisa diterima oleh warga sekolah. Terima kasih banyak Pak. Yang berikutnya Pak, prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi kasus-kasus tersebut Pak? Untuk menghadapi kasus-kasus tentunya ada prosedur secara umum, prosedur secara individu ya. Tentunya kita dari hasil identifikasi itu, kemudian kita ambil yang bisa dipecahkan, kita panggil gurunya, gurunya, kemudian kita tanyakan apapun masalahnya, sehingga bisa dicarikan solusi. Dan saya rasa semua permasalahan itu ada semua solusinya. Apakah pengambilan keputusan itu selama ini dianggap efektif Pak? Ya saya kira manusia di dunia ini relatif ya, untuk apakah itu efektif atau tidak. Tapi setidaknya kita bisa melakukan hal yang terbaik agar semuanya dapat menerima hasil keputusan. Adakah tantangan selama ini Pak ketika menghadapi kasus-kasus yang menurut Bapak itu dilema untuk menentukan keputusan apakah ini diputuskan segera atau tidak seperti itu Pak? Ya tentunya ada beberapa hal yang seperti itu kita dilema untuk ambil keputusan, di mana biasanya ada di dua sisi jalan, kita nggak tahu yang mana yang harus diambil. Tapi sebagai pimpinan kita harus ambil jalan tengah yang terbaik agar bisa dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Walaupun kebetulan itu ada yang tidak senang di hati warga sekolah, tapi namun pimpinan harus mengambil risiko dan mengambil keputusan yang terbaik untuk sekolah. Luar biasa sekali Pak. Adakah jadwal yang Bapak buat untuk menentukan masalah-masalah di Medan itu Pak? Misalnya kayak jadwal misalnya jadi kita akan membuat keputusan apa, seperti itu kemudian waktu dan tempatnya seperti itu Pak. Atau secara langsung gitu Pak ketika proses keputusannya. Kalau jadwal sih tidak ya. Biasanya ada hal-hal yang sifat waktu ujian yang sebenarnya juga misalnya ada di kali pendidikan itu harus dilakukan sekolah, maka dari situlah bisa diajar kalau protokol keputusan menyepakati sesuatu sudah kita lakukan akan Baik Pak. Yang berikutnya Pak yang menanyakan
faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang sudah Bapak hadapi? Itu faktor yang menarik adalah di mana itu membuka wawasannya, sehingga ketika kita melemparkan satu permasalahan atau lima permasalahan, kita bisa mencerna. Beda jika ada grup-grup atau teman-teman yang sempit wawasannya, sehingga ketika kita memberikan step-step untuk rancang keputusan, dia susah untuk menerimanya. Padahal apa yang kita lakukan itu untuk hal-hal yang baik. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ini pertanyaan terakhir ini Pak dari Guru Penggerak. Eh, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak ambil selama Bapak mengambil keputusan yang mengandung dilema etika Pak? Yang bisa diambil pelajaran bahwa tidak ada keputusan itu yang menyenangkan semua, tapi setidaknya seorang pemimpin harus mengambil keputusan, karena kalau tidak sudah diambil keputusan, sesuatu itu akan menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Memang harus lakukan mengambil sikap yang tepat Pak ya. tepat dengan pertimbangan yang matang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah Bapak jawab dari kami Guru Penggerak Angkatan 9. Atas waktunya kami ucapkan banyak terima kasih Pak. Izin pamit Pak. Semoga Terima kasih sukses. banyak Pak. Ya, ya.